Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raya Oktarina dengan NPM 1917051039. Pada video kali ini, saya akan membuat chatbot dengan Pandora Bot. Yang pertama, di sini kita akan membuat chatbot di Pandora Bot. Yang kedua ini ada tema dan kegunaan chatbot yang akan saya buat. Dan yang ketiga di sini ada fungsi chatbot. Dan yang keempat adalah penjelasan pertanyaan yang akan saya buat pada chatbot nantinya. Nah, sebelum akan praktek, lebih dahulu kita harus mengetahui apa itu chatbot. Chatbot ini adalah sebuah layanan obrolan robot atau tokoh virtual dengan kecerdasan buatan atau artificial intelligence yang menirukan percakapan manusia melalui pesan suara, obrolan teks, ataupun keduanya. Nah, salah satu fungsi dari chatbot ini itu sebagai pusat pelayanan informasi terkait produk atau brand. Nah, untuk tema chatbot yang akan saya buat kali ini adalah frequently asked questions mengenai pertukaran pemuda Asia Special Turkey Expedition. Nah, kegunaan dari chatbot yang ini itu untuk menjawab pertanyaan yang sering ditanyakan oleh peserta terkait program pertukaran pemuda Asia Special Turkey Expedition. Nah, kan tadi kita menggunakan Pandora Bots. Yang pertama jelas kita harus membuka dulu website Pandora Bots-nya. Terus di sini bisa sign in. Jika belum punya akun, sign up terlebih dahulu. Saya akan langsung sign in saja. Bisa login menggunakan akun Google. Nah, di sini ini tampilan dari Pandora Bots-nya seperti ini. Nah, ini sebelumnya saya sudah melakukan uji coba untuk membuat suatu bot. Nah, untuk membuat bots di sini kita klik tanda plus ini di samping my bots ini. Nah, lalu tuliskan namanya. Misalnya di sini kita tulis. Nah, untuk bahasanya bisa disesuaikan. Namun di sini saya akan menggunakan bahasa Indonesia. Di kontennya itu blank bold, create. Ini dia nggak bisa pakai caps lock ya. Jadi kita kecilin tulisannya. Nah, gaya ini. Nah, selanjutnya untuk membuat seperti ini. Codingan botnya ini, kita buka bots yang tadi kita buat, lalu di sini ada edit. Nah, edit ini kita pilih kode editor. Kode editor ini untuk buat codingan botnya. Nah, di sini kita pilih file, new, HTML. Kita buat file, misalnya di sini. Kita buat fase create file. Nah, di sini. Nah, untuk membuat bot ini saya menggunakan 3 tag, yaitu ada tag kategori, lalu ada tag pattern. Tag pattern ini fungsinya untuk menaruh pertanyaan. Selanjutnya ada tag template. Nah, tag template ini untuk meletakkan jawaban dari pertanyaannya. Karena sebenarnya saya sudah nah, ini disimpan saja dulu. Nah, sebelumnya kan saya sudah mencoba untuk membuat bot. Nah, botnya ini yang sudah saya buat ini tentang pertukaran pemuda Asia Special Turkey Expedition. Jadi langsung saja ini saya copy,
Kita pindahin ke sini. Nah, sudah. Ini saya ada sekitar 20 pertanyaan. Nah, pada bagian pattern ini, kita tidak bisa meletakkan tanda baca, entah itu tanda tanya, tanda kurung, atau titik koma. Ini kita simpan. Nah, sebelum kita menjalankan chatbot ini, kita harus membuat internal bot directory. Untuk buat internal bot directory ini, klik deploy yang di bawah edit ini, lalu ini pilih tipenya, namanya, deskripsinya, layanan, checklist di sini, kita tambahkan. Sudah. Lalu kita kembali ke kode editornya. Sini. Nah, kita coba untuk Hi admin. Nah, inputnya di sini ada Hi admin, lalu outputnya ada selamat datang di Pertukaran Pemuda Asia. Silakan ajukan pertanyaan seputar Pertukaran Pemuda Asia Special Turkey Expedition di sini. Selanjutnya, kita coba masukkan pertanyaannya. Bagaimana cara melakukan pendaftaran? Nah, kalau di codingannya tadi, kita tidak bisa meletakkan tanda tanya di dalam codingannya, tapi pas kita coba di chatnya ini, kita bisa menambahkan tanda tanya. Jadi, bagaimana cara melakukan pendaftaran? Pendaftaran PPA Special Turkey Expedition dapat dilakukan melalui bit.ly daftar PPASE dan bisa melihat tutorial pendaftaran melalui link berikut. Nah, selanjutnya kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Berapa biaya pendaftaran? Nah, biaya pendaftaran untuk mengikuti program yang fully funded ini adalah 100.000 untuk paket A, 180.000 untuk paket B, 220.000 untuk paket C, dan 350.000 untuk paket D. Nah, yang membedakan paket biaya pendaftaran ini adalah benefit yang akan didapat oleh peserta. Selanjutnya, sini pertanyaannya, di mana saya bisa mengakses informasi. Ini ketutup ya, jadi saya akan buka ini di sini. Di sini. Informasi pertukaran pemuda Asia lebih lengkap. Nah, untuk informasi terbaru dan terupdate terkait program pertukaran pemuda Asia Special Turkey Expedition bisa diakses melalui official Instagram kami, yaitu @eventhunterindonesia. Sebelumnya kan kita coba masukkan pertanyaannya sesuai dengan codingannya. Di sini kita coba masukkan pertanyaan dengan mengambil kata kunci. Misalnya di sini di pertanyaan nomor 6 ini, di mana saya bisa melakukan konfirmasi pembayaran. Sini kalau misalnya kita coba untuk mengetik kata kunci, apakah dia akan memiliki jawabannya, konfirmasi pembayaran. Nah, ternyata dia menampilkan I have no answer for that. Jadi, pertanyaan atau input pertanyaan ini disesuaikan dengan codingan yang ada di dalamnya ini. Yang saya buat di sini. Pertanyaan berikutnya, apakah program ini hanya untuk mahasiswa? Tidak, program ini dapat diikuti oleh pemuda-pemudi usia 15-35 tahun. Jika saya tidak lolos fully funded,
Oh, ini sepertinya ada kesalahan tanda baca ya. Nah, ya berarti sebelumnya kan di sini saya tidak meletakkan tanda koma setelah fully funded dan dia tidak memiliki jawaban. Setelah saya tambahkan di pertanyaannya, dia baru menampilkan jawabannya. Berarti input atau di pattern ini, baik itu tanda baca ataupun kelengkapan kalimatnya itu sangat berpengaruh untuk menampilkan jawabannya. Pertanyaan berikutnya, gimana saya bisa melakukan konfirmasi pembayaran? Untuk konfirmasi pembayaran, peserta bisa mengirimkan bukti pembayaran melalui link konfirmasi PPASE. Sebelumnya tadi kan saya bilang di bagian pattern ini tidak bisa diberi tanda baca. Ternyata setelah ada tanda koma di sini, dia masih bisa terbaca input pertanyaannya dan dapat menampilkan jawabannya. Selanjutnya, jika sudah kita coba di sini memasukkan memasukkan tanda tanya untuk memastikan ya. Coba kita masukkan tanda tanya di sini. Lalu, apakah bisa? Nah, kalau dia dimasukin tanda tanya di sini, menambahkan I have no answer for that. Jadi, untuk tanda koma itu berarti pengecualian ya. Sebentar. Jika sudah mendaftar dan mengikuti tes tapi tidak lolos, apakah pendaftaran bisa dikembalikan? Tidak bisa, karena sesuai peraturan, biaya administrasi tidak dapat dikembalikan jika peserta telah membayar administrasi. Lengkapnya bisa dilihat di sini. Ya, pertanyaan apakah wajib menguasai bahasa Inggris atau Turki? Tidak wajib, karena untuk seleksi menggunakan bahasa Indonesia dan saat keberangkatan juga akan didampingi panitia dan pemandu. Pertanyaan berikutnya, apakah pemilihan paket saat pendaftaran mempengaruhi hasil seleksi? Tidak, untuk paket yang didaftarkan tidak berpengaruh dalam seleksi sama sekali. Pertanyaan berikutnya, jadwal seleksi informasikan via apa? Peserta akan diberikan jadwal dan kode akses tes online melalui email. Silakan cek kotak masuk, spam, promosi, dan sebagainya dengan kata kunci seleksi tahap 1 PPA Special Turkey Expedition. Pertanyaan berikutnya, ada berapa pilihan jalur seleksi tahap 1? Pada seleksi tahap 1 terdapat dua jalur seleksi, yaitu seleksi akademik dan seleksi non-akademik. Saya tanya apa perbedaannya? Perbedaannya adalah untuk jalur akademik melalui seleksi tes pengetahuan global seperti seleksi PPA sebelumnya. Sedangkan jalur non-akademik, peserta tidak perlu mengikuti tes pengetahuan global namun wajib mengirimkan bukti berupa file hasil karya minat dan bakat sesuai ketentuan yang ada di panduan.
Selanjutnya ke pertanyaan berikutnya. Jika sudah menghubungi admin namun belum dibalas, bagaimana? Mohon ditunggu, pasti akan dibalas oleh admin karena chat dibalas satu persatu dari bawah. Cukup bertanya di satu waktu karena jika spam akan dibalas paling akhir. Pertanyaan selanjutnya, berapa jumlah peserta yang akan lolos sampai tahap akhir seleksi? Jumlah keseluruhan peserta sampai tahap akhir adalah 155 peserta, tidak termasuk peserta self-funded. Yang berikutnya, apakah seluruh peserta yang lolos dikategorikan fully funded? Tidak, karena hanya 5 dari 155 peserta yang mendapatkan fully funded. Yang berikutnya, jika saya termasuk partial funded, tapi saya tidak ingin mengambilnya, apakah saya bisa mengundurkan diri? Bisa, silakan hubungi admin di nomor sekian jika ingin mengundurkan diri. Ini pertanyaan berikutnya, berapa biaya yang dibutuhkan jika ingin mengikuti jalur self-funded? Biaya yang diperlukan untuk mengikuti jalur self-funded ini sekitar Rp39.000. Yang berikutnya, jika saya memilih self-funded, apakah saya masih harus mengikuti seleksi tahap 1 dan 2? Tidak wajib. Peserta self-funded tidak wajib mengikuti tahapan seleksi program pertukaran pemuda Asia Spesial Turki Ekspedisi. Ini adalah pertanyaan terakhir atau pertanyaan ke-20. Jika saya tidak memiliki 5 grup WhatsApp atau Line atau Telegram, di mana saya harus membagikan poster kegiatan dan caption. Jika peserta tidak memiliki 5 grup WhatsApp atau Line atau Telegram, maka peserta dapat membagikan poster kegiatan dan caption di feeds Instagram yang aktif. Baiklah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.